Jadi ini adalah video journaling yang cukup terlambat. Jadi sebelumnya aku minta maaf banget ya. Sebenarnya aku udah filming ini sebulan yang lalu, tapi baru sempat diedit karena suaraku sempat hilang akibat sakit. Jadi kemarin itu bener-bener gak bisa voice over. Tapi semoga kalian tetap bisa enjoy ya. Oke, halo semuanya. Jadi kali ini aku mau packing buat journaling di Perpusnas. Oke, ini aku mau masukin buku jurnal aku. Oke, dan ini konten aku. Ini yang paling penting, ini adalah alat tulis aku. Ini udah aku pilihin warna-warna yang bakal aku butuhin. Dan ya, ini adalah tongsis tripod ya. Ini aku bakal bawa buat filming. Karena aku mau beberes, see you di tempat ya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Bindus Daily. Buat yang pertama kali mampir ke channel ini, salam kenal ya. Aku Bindu. Di channel ini, aku bakal share tentang budgeting, journaling, dan daily aku sebagai mahasiswa yang nyambi jadi freelance juga. Nah, di video kali ini akan sedikit berbeda dari biasanya. Seperti yang kalian lihat di judul, meski masih journaling, tapi aku pengen mencoba sensasi yang baru. Yap, journaling di Perpustakaan Nasional. Wah, gimana ya rasanya kira-kira saat journaling kebanyakan kita di kamar, kemudian gambar dan bikin lettering di meja belajar sebagai zona nyaman. Kali ini malah nyoba di luar kebiasaan. Yuk ikutin terus perjalananku kali ini ya. Nah, untuk menuju ke Perpusnas, dari rumah aku diantar bapak pakai motor menuju halte Senen. Aku naik Transjakarta yang kemudian transit di halte Harmoni Besar. Lanjut dari Harmoni, aku naik busway kode 1A menuju halte Balai Kota, deket banget sama halte Monas. Soalnya perpustakaan sama Monas itu emang hadap-hadapan. Buat yang mau liburan ke Monas, gak ada salahnya nih mampir ke perpustakaan juga. Lumayan nambah referensi tempat healing. Ini aku udah sampai di halte Balai Kota dan mau masuk ke area Perpusnasnya. Oke, karena aku mau buka Peduli Lindungi, jadi aku matiin kamera dulu. Nah, ini dia suasana pas masuk Perpusnas. Di ruangan yang ini banyak banget pajangan kayak di museum. Lanjut, aku jalan ke gedung utama dan menuju loker penitipan barang. Setelah barang-barangku dititip, aku lanjut naik lift ke lantai 22 buat nyari tempat nyaman untuk nanti aku bikin jurnal. Tadinya aku sempat milih meja yang lesehan, tapi ternyata pas dicobain mejanya itu ketinggian dan aku gak nyaman. Jadi aku pindah deh ke meja yang ada kursinya. Lanjut aku prepare alat tulis dan langsung cus ngedoodle deh. Jangan tanya gimana rasanya journaling di tempat umum gini. Jujur, ini benar-benar challenging banget. Kegiatan journaling yang pakai alat banyak, gambar-gambar, terus pakai di videoin pula. Sementara yang lain di ruangan ini pada lagi belajar pakai laptop dan elegan banget. Aku awalnya ngerasa aneh sendiri, tapi lama-lama aku enjoy juga sih. Sebenarnya ngapain juga aku malu. Orang-orang di sini juga punya urusan masing-masing, pada sibuk dengan laptopnya.
Mungkin iya, bisa aja mereka mikir aku orang aneh pas pertama lihat aku atau sekedar lewat dekatku tadi. Tapi ya udah, setelah itu mereka gak peduli juga. Yang penting kan aku masih duduk di kursi dan gak salto di ruangan, mereka gak bakal sekepo itu. Pengalaman ini ngasih insight baru buatku untuk jangan pernah takut mencoba selagi hal yang kamu penasaran itu bukan hal yang buruk. Karena hal tadi juga, aku bikin satu quotes di jurnal Agustusku ini, yaitu Who you are tomorrow begins with what you do today. Yap, siapa kamu besok dimulai dengan apa yang kamu lakukan hari ini. Kalau kamu terus takut buat mencoba hal yang baru, pasrah dengan rasa takutmu dan enggan keluar dari zona nyaman, dari mana kamu akan belajar? Padahal dari rasa tidak nyaman saat belajar itulah yang akan jadi pengalaman yang nantinya bakal jadi guide kita di masa depan ketika kita menghadapi hal sulit yang cukup serupa. Jadi selagi baik, jangan takut mencoba ya. Masa depanmu akan berterima kasih padamu di hari ini untuk segala perjuanganmu. Semangat! By the way, untuk jurnal di bulan Agustus ini aku pakai tema semangka. Aku pilih tema ini soalnya tone warnanya itu jelas, jadi aku bisa bawa marker tidak terlalu banyak sehingga minim repot. Di bagian quotes aku kasih tambahan beberapa potongan semangka buat hiasan dan gak lupa juga ngasih bijinya. Yuk kita lanjut ke bagian cover jurnalnya. Seperti di bagian quotes, aku bikin tulisan August dengan font 3 warna seperti warna semangka. Merah untuk dagingnya, kuning untuk kulit dalam, dan hijau untuk kulit luar. Kemudian di bagian bawah August aku bubuhi mini kalender Agustus dan gambar semangka juga buat menuhin halaman. Yuk kita move on ke Montilog. Untuk Montilog gak jauh beda dengan yang biasanya. Di paling atas ada nama bulan, kemudian aku bikin kotak kalender dan notes. Untuk kotak-kotaknya, aku kasih bayangan warna merah dan hijau secara bergantian. Lanjut aku bikin semangka lagi yang banyak banget. Ini seru banget sih. Gak lupa juga aku ngasih nama hari dan tanggal di tiap kotaknya. Ngomong-ngomong soal Perpusnas, kalian ada yang pernah kesini nggak nih? Atau buat kalian teman-teman yang tinggal di daerah Jakarta, malah udah jadi rutinitas tiap minggu kesini. Aku pribadi sih meski bermukim di Jakarta Pusat, yang notabene masih satu kawasan juga ya sama Perpusnas ini, aku cukup jarang mampir juga sih. Paling kesini kalau ada tugas, kerja kelompok, nah baru deh ngumpul di sini. Soalnya di Perpusnas itu banyak banget fasilitas yang bisa kita gunain. Seperti namanya, Perpustakaan Nasional. Udah jelas banyak banget buku yang bisa kalian pakai buat referensi tugas atau penelitian kalian. Yang pasti di sini kalian gak usah takut kekurangan buku deh. Di sini ada kantin juga, ruang diskusi private yang enak buat kerja tim, kemudian banyak banget sofa-sofa buat baca yang tenang. Dan yang spesialnya lagi, Perpusnas juga nyediain komputer banyak banget yang tentunya bisa kalian gunain untuk ngerjain tugas digital atau kerjaan berbasis komputer tanpa harus repot bawa laptop dari rumah. Dan pastinya semua fasilitas ini gratis tanpa bayar sama sekali loh. Yang penting kalian bawa filenya dalam bentuk hard disk atau flash disk, kalian bisa langsung working deh. Berasa masuk warnet gratisan tapi tetap berkelas. Apalagi wifi-nya juga lancar jaya. Perpusnas buka mulai pukul 9 pagi. Jadi kalian bisa jogging dulu tuh pagi-pagi ngelilingin Monas dan langsung capcus ke sini. Oh iya, buat yang kesini jangan lupa bikin ID card Perpusnas ya, biar gak ada pembatasan di fasilitas tertentu dan kalian juga bisa bawa pulang buku di sini untuk dipinjam. Oke, segitu dulu ngalor ngidulnya. Next, kita bikin habit tracker. Untuk habit tracker kali ini cukup kontras dari sebelumnya karena aku gak pakai sistem mini kalender. Sekarang aku lagi nyoba habit tracker bentuk tabel dan ini tetap mudah digunain kok. Aku bikin 7 habit yang aku tulis di bagian paling kanan dan di bagian atasnya baru untuk tanggal. Sumpah sih ini life changing banget. Bikin habit tracker gak pernah secepat ini sebelumnya. Lanjut ke halaman di sebelahnya, aku bikin mood tracker. Di sini aku bikin banyak banget potongan semangka yang dagingnya itu kosong. Yap, aku cuma ngewarnain kulitnya aja. Bagian kosong ini yang bakal kuisi tiap harinya. Nah, di kanan atas aku tambahi deh keterangan mood untuk tiap warna.
Nah, kurang lebih untuk habit tracker dan mood tracker, begini result akhirnya. Yuhu, akhirnya kita sampai di bagian jurnal akhir nih. Masuk ke weekly tracker, aku bikin 7 kotak hari, 1 kotak notes dan mini kalender untuk nandain tiap minggunya. Di tiap kotaknya, aku kasih jatah 1 potong semangka dan nama hari di bagian paling atasnya. Yeay, usai sudah tantangan bikin jurnal di tempat umum ini. Ini dia hasil akhir dari jurnal yang kubikin barusan. Ini untuk lembar quotes dan cover. Lanjut ke lembar monthly log. Kita buka lagi akan ketemu habit tracker dan mood tracker. Dan di paling akhir ada weekly trackernya. Astaga guys, maaf banget. Aku baru nyadar kalau aku itu bikin kesalahan saat journaling di Perpusnas kemarin. Aku kaget banget, soalnya aku juga baru ngeh. Pas dilihat-lihat lagi ternyata aku salah baca kalender. Seharusnya untuk jurnal Agustus jelas pakai kalender Agustus dong ya. Dan aku malah lihat kalender yang bulan Mei. Kebetulan kalender Mei dan Agustus yang aku bikin di sini itu emang sejajar. Jadi aku gak sadar kalau aku salah baca. Tadi sempat bingung banget. Masa iya aku bikin jurnal ulang? Tapi pas dipikir lagi, kesalahannya gak terlalu fatal sih. Ada beberapa part aja yang mau aku timpa. Yang pertama ada kalender di cover. Kemudian aku mau nutup kotak tanggal di monthly log dan nambahin 1 kotak di bagian bawah. Lanjut, untuk habit tracker dan mood tracker gak ada masalah ya. Nah, yang terakhir, aku mau rombak mini kalender yang ada di weekly log. Ini aku udah potong kertas dari bagian belakang jurnal aku sesuai dengan ukuran bagian yang mau aku timpa. Lalu, aku bikin kalender di kertas-kertas ini dan kotak tanggal buat nyamarin kesalahan di monthly log tadi. Nah, ini dia hasilnya setelah aku gambarin. Lanjut, aku mau tempel deh pakai lem. Nah, ini untuk nutupin kalender di cover. Selanjutnya, aku nutupin kotak tanggal yang ada di monthly log dan nambahin 1 kotak baru di bagian paling bawah. Lanjut, ngerombak kalender yang ada di weekly log. Beres deh. Kesalahan jurnal gini emang bener-bener gak bisa diduga ya. Jadi, it's okay. Kalian gak perlu bikin ulang semuanya. Selagi ada yang bisa diakalin, kenapa harus repot bikin yang banyak ya kan? Balik lagi ke suasana Perpusnas, setelah jurnalku selesai, aku lanjut beres-beres untuk pulang. Selamat sore, diinformasikan kepada seluruh pengunjung Perpustakaan Nasional Republik Indonesia bahwa jam layanan kami akan berakhir pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Nah, seperti yang kalian dengar, Perpusnasnya ini udah mau tutup. Soalnya ini memang udah jam 3 sore, jadi aku buru-buru buat beresinnya. Yang akan berakhir pada pukul 16.00. Lanjut, aku langsung turun ke bawah dan bawa tasku di loker. Langsung aku pulang deh. Nah, ini dia suasana di halte Monas. Dan ya, kita bisa lihat Monas dari sini. Nah, mungkin segitu aja video dari aku. Like kalau kamu suka video ini, share, komen, dan subscribe biar gak ketinggalan video aku selanjutnya. See you on the next video ya. Bye.